Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fans bola mania. Seperti yang kita tahu, eh, beberapa jam lagi, atau tepatnya nanti jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Liga Inggris atau English Premier League akan tersaji partai big match, teman-teman. Pertandingan yang super seru antara tuan rumah Chelsea melawan Manchester United. Uh, di video kali ini gue coba untuk bikin preview, bikin ulasan ala-ala gue fans bola mania. Kita mulai dari papan klasemen dulu ya. Kita semua sama-sama tahu bahwa Chelsea berada di tingkat atau satu tingkat di atas Manchester United, dan hari ini mereka dipegang atau ditukangin oleh Graham Potter, pelatih yang menurut gua pribadi pelatih yang luar biasa, pelatih yang punya visi. Dan Chelsea di tangan Graham Potter punya track record yang baik. Transisi antara bertahan ke penyerangan atau sebaliknya luar biasa. Dan ya, sejauh ini prestasi di Liga Inggris sampai dengan pekan ke-12 ya, meskipun masing-masing tim bisa beda-beda. Ada yang udah 10 kali bermain, ada juga yang udah 11 kali bermain. Karena ada kemarin itu kan Queen Elizabeth meninggal, sehingga sempat beberapa pekan pertandingan ditunda ya. Sementara dari sisi lawannya, Manchester United berada di posisi kelima, Chelsea posisi keempat dengan 20 poin, sementara MU di posisi kelima, satu tingkat di bawahnya dengan poin 19. Beda tipis teman-teman, beda cuma satu poin. Tapi yang mau gua highlight di sini adalah di beberapa pertandingan terakhir, baik Chelsea maupun Manchester United, kita ambil yang paling gampang, 5 pertandingan terakhir deh ya. Chelsea terakhir beberapa hari yang lalu ditahan imbang 0-0, lalu menang 0-2 tanggal 16 Oktober lawan Aston Villa, yang kemarin sebelumnya lawan Brentford tanggal 19 Oktober. Lalu sebelumnya lagi tanggal 11 Oktober di Liga Champions, teman-teman, menang 0-2. Ini hebatnya di kandang AC Milan di San Siro. Sebelumnya juga Chelsea menang di Stamford Bridge lawan AC Milan 3-0, luar biasa. Chelsea juga di PL menang lawan Wolves 3-0. Nah, ini yang coba gua highlight teman-teman, atau yang mau gua review. Chelsea ini oke lah, terakhir dia kemarin lawan Brentford 0-0, tapi selalu clean sheet. Ini sektor pertahanannya ini luar biasa di tangan Graham Potter, teman-teman. Hari ini luar biasa. 5 pertandingan terakhir itu selalu bersih, clean sheet, nggak pernah kebobolan. Dan selalu juga, kecuali lawan Brentford lagi, selalu bisa nyekor. Sementara dari kubu MU memang Erik ten Hag juga punya rekor yang nggak jelek ya teman-teman. 5 pertandingan terakhir tanggal 19 kemarin di Old Trafford menang 2-0 lawan Tottenham, lalu 16 Oktober 0-0 sayang banget lawan Newcastle. Sebelumnya di Liga Eropa 1-0 aja lawan Omonia. Everton dihajar 1-2. Omonia juga berhasil menang MU di kandang tim Siprus ini dengan skor 2-3. Rekornya nggak jelek, tapi kalau melihat dari hasilnya, MU ini sedikit agak punya masalah dari sektor pertahanan ya teman-teman.
lawan Amonia menang oke 2-3, lawan Everton menang 1-2. Apalagi kalau kita ingat mereka waktu dihajar Manchester City setengah lusin gol, lalu di babak pertamanya aja udah 4 gol duluan. Itu bukan sesuatu yang bagus pastinya teman-teman kan. Rekor pertemuan Chelsea lawan MU juga kalau menurut catatan yang gue punya ini relatif berimbang. Di musim lalu Chelsea lawan MU selalu seri teman-teman, skornya 1-1 sama. Cuman kalau kita melihat statistiknya nih teman-teman, meskipun waktu itu Chelsea baik Chelsea ataupun MU belum dilatih pelatih yang sekarang ya teman-teman, tapi dari situ kita bisa lihat gambaran bahwa Chelsea punya statistik permainan yang lebih baik dari sisi ball position, dari sisi umpan-umpan atau passing-passing yang berhasil, dari jarak tempuh yang mereka lakukan, dari corner, shot on goal, dan seterusnya. MU dikurung habis. Cuma untungnya MU bisa bawa 1 poin waktu main di Stamford Bridge. Begitu juga waktu main di Old Trafford. Pemain-pemain Chelsea lebih relatif punya kreativitas berdasarkan statistik yang kita lihat, dan lebih enak juga mainnya. Cuman untungnya secara hasil pertandingan saat itu mereka bermain seri teman-teman. Lalu ini yang menarik juga, Chelsea dipegang Graham Potter sekarang ya. Graham Potter adalah orang pertama yang bikin muka Erik ten Hag tercoreng di Liga Inggris. Karena kita tahu di pekan pertama di Old Trafford terlebih, Brighton Hove Albion waktu itu pelatihnya masih Graham Potter, menang dengan skor meskipun tipis tapi menang di Old Trafford, skornya 2-1. Nah, di pertandingan kali ini tentunya Graham Potter sedikit lebih diunggulkan kalau menurut gua teman-teman. Dia punya materi pemain yang lebih bagus tentunya dibanding Brighton. Sorry itu saya bukan gua ngeremehin Brighton and Hove Albion, tapi kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama bisa fair bahwa Chelsea jelas punya kualitas materi pemain yang lebih baik dibanding Graham Potter. Dan terlebih di pertandingan ini calon lawannya adalah MU yang juga notabene Graham Potter sudah punya bayangan, karena di pekan pertama mereka bisa ngejungkalin MU dengan squad yang boleh dibilang seadanya dibanding materi pemain yang dia bakal mainin malam ini kan teman-teman. Lalu yang menarik lagi starting 11-nya nih teman-teman. Kita tahu di beberapa pertandingan terakhir Graham Potter selaku manajer Chelsea, baik secara komposisi pemain atau formasi itu bisa ganti-ganti, bisa beda-beda atau berubah-berubah. Bisa pakai 3-4-2-1, bisa pakai 3-5-2 atau 3-3-2-1, tergantung siapa tim yang dilawan atau dihadapi dan bagaimana karakter calon lawan yang dihadapi. Dan yang gua mau highlight juga adalah kenapa Graham Potter bisa ganti-ganti formasi ataupun komposisi pemain. Menurut gua karena Chelsea punya kedalaman squad yang baik atau paling tidak lebih baik dibanding MU. Orang-orang boleh berdebat, enggak itu Graham Potter masih coba-coba, enggak itu Graham Potter masih meraka-raka. Silakan aja. Artinya kita boleh beropini ya teman-teman, kita boleh punya pendapat, sah-sah aja, silakan aja. Tapi poinnya adalah kalau menurut gua kedalaman Chelsea, squad Chelsea lebih bagus dibanding MU. Kadang dia taruh Pierre-Emerick Aubameyang, kadang dia taruh Broha. Dan satu lagi nih, hari ini di tangan Graham Potter teman-teman, Kepa Arrizabalaga main lagi, dipakai lagi jadi kiper nomor 1 oleh Graham Potter di bawah gawangnya Chelsea.
Kalau tahun lalu kan Tuchel senangnya sama Mendy, Marco Kurela, Thiago Silva, Trevor Chalobah, bisa juga ditaruh apa namanya di tengahnya Ben Chilwell, Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, Kai Havertz, Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang. Sayang kita tahu akhirnya si siapa? Reece James cedera ya teman-teman, dioperasi. Bahkan doi nggak bisa ikut tampil di Piala Dunia karena harus operasi. Jadi kadang-kadang ditaruh Pierre-Emerick Aubameyang, kadang-kadang juga bisa Broha, lalu komposisinya juga bisa diganti-ganti. Ini Graham Potter kalau menurut gue cerdas sih, tergantung siapa yang dihadapin, dan ya itulah sekali lagi skuad kedalaman Chelsea lebih baik. Kadang-kadang ditaruh Cesar Azpilicueta, lalu di tengah juga Conor Gallagher, ini pemain muda juga bagus teman-teman. Terus Kai Havertz ini bisa ditaruh jadi striker atau bisa ditaruh jadi second striker, false nine. Nah, itu sangat memudahkan jadi buat Graham Potter sebagai manajer untuk menyusun komposisi untuk Chelsea. Sementara dari sisi MU ya kita tahu lah stoknya emang segitu-segitu aja kan, nggak banyak. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, entah Luke Shaw. Di pertandingan ini sih feeling gue yang pasang Luke Shaw lah, dan tengahnya seperti biasa Kase, Fred, Bruno, Anthony, Sancho. Dan yang menarik kali ini di video yang sebelumnya juga gue udah buat Ronaldo nggak main, jadi pasti Rashford yang ditaruh. Nah, mengenai backupnya atau substitutnya kita lihat aja apakah Elanga, apakah Martial. Karena kalau di wawancara terakhir harusnya Martial hari ini atau di pertandingan menjelang malam hari ini udah bisa main teman-teman. Nah, baik Chelsea ataupun MU ini pasti partai yang sangat seru teman-teman. Dari sisi MU harus bermain seperti terakhir melawan Tottenham kalau mereka mau 3 poin. Determinasi bagus, intensitas tinggi, ngerebut bola mau, rajin, menang duel segala macam, umpan fluid, harus kayak begitu. Sementara gue juga tahu bahwa Chelsea punya pemain yang kreatif. Di situ ada Jorginho, di situ ada Kovacic. Meskipun Kante masih belum bisa main ya teman-teman, masih cedera. Tapi untuk stok kualitas pemain Chelsea, gue nggak takut lah, nggak khawatir lah. Justru yang gue khawatirin dari sisi Manchester United, karena stok pemain mereka nggak banyak. Casemiro bagus, tapi kalau harus dipaksa main tiap pertandingan, tiap pekan ya susah juga. Lalu Martinez, Varane, ini di belakang duet yang kompak. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau harus bermain tiap pekan, tiap pertandingan susah. Di kiri mereka mendingan, Malaysia ada backupnya, Luke Shaw. Nah yang kanan nih, Dalot. Terus main, copot tuh gol. Sementara Chelsea pilihannya banyak. Koulibaly, Chalobah, Aspili juga bisa main. Cucurella juga kadang di tengah, kadang di belakang, jadi fullback. Bahkan Loftus-Cheek juga bisa pernah bermain sebagai fullback kanan, meskipun aslinya dia sayap kanan teman-teman. Erik ten Hag sayangnya ya masih diberi kesempatan teman-teman. Erik ten Hag belum dapat semua pemain yang dia mau, terutama Frankie belum bisa move on nih Erik ten Hag. Intinya kedua tim harus jeli memanfaatkan momen dan jangan bikin kesalahan, karena siapapun yang bikin kesalahan akan dihukum oleh tim lainnya. Teman-teman jangan lupa nonton nanti jam 11:30 malam. Ini pasti seru banget. Dan MU sejauh ini sudah menghadapi tim-tim The Big Five. Arsenal sudah menang, Manchester City KO digebukin, lalu ada Tottenham juga menang. Sekarang nggak tahu nih Chelsea, Newcastle juga sudah dengan hasil yang sama-sama kita tahu.
kebanyakan main di Old Trafford, MU juga bisa mencuri poin atau dapat hasil baik 3 poin. Chelsea so far juga kinerjanya di tangan Graham Potter, menurut gue pribadi, meskipun gue bukan fans Chelsea, bagus banget. Pertahanannya juga ya seperti tadi gue udah bilang, selalu clean sheet, selalu bersih. Dan selain pertandingan big match tadi antara Chelsea lawan MU, di Liga Inggris juga ada Nottingham Forest versus Liverpool, ada Everton versus Crystal Palace, ada City lawan Brighton and Hove Albion, mantannya Graham Potter, dan yang paling kita tunggu-tunggu Chelsea lawan MU. Sekian dulu teman-teman review yang bisa gue bikin, review yang gue bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang katakan punya pendapat lain, ada pandangan lain, silakan kita berkomunikasi di kolom komentar. Selebihnya atau kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Thank you, selamat malam, selamat berjumpa kembali di video-video gue selanjutnya teman-teman. Makasih banyak teman-teman.